Tidak lanjut kasus kilometer 50 itu kan yang katanya dihukum dan segala macam itu kan dagelan. Membunuh 6 suada itu karena keterpaksaan dan telah ditunjukkan bukti itu adalah kebohongan, sampai sekarang tidak diproses. Kasus dugaan korupsi yang sudah terang benderang yang dilakukan oleh Kaisang, Gibran maupun Jokowi tidak ditindaklanjuti. Kekuasaan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Mereka itu kita kasih amanah, tahu-tahu mengkhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira tadi saya nggak perlu tampil ke sini, tapi karena didaulat ya terpaksa naik juga. Saya juga apa yang saya sampaikan, tapi yang jelas dari penjelasan yang telah disampaikan oleh begitu banyak pembicara, Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Penipu, Ya, penipu, pengkhianat, betul kan? Penipu, pengkhianat, pembohong. ya itu penipu juga. Dan saya sudah ikuti beberapa kelompok, termasuk saya pernah secara konstitusional, secara hukum menyampaikan protes. Pertama, ini kasus kilometer 50. Saya dengan tim menghadap ke sana dan katanya akan ditindaklanjuti. Tapi yang ditampilkan adalah tindak lanjut dagelan. Tidak lanjut kasus kilometer 50 itu kan yang katanya dihukum dan segala macam itu kan dagelan. Ya, betul. Katanya aparat membunuh 6 suada itu karena keterpaksaan dan telah ditunjukkan bukti itu adalah kebohongan, sampai sekarang tidak diproses. Kemudian petisi 100 juga sudah disampaikan ke gedung MPR, tidak ditindaklanjuti juga. Dan banyak hal, pernah juga ke MK, saya dampingin Pak Marwan dengan Pak Amin Rais termasuk Pak Mursalim menuntut supaya MK proses kasus dugaan korupsi yang sudah terang benderang yang dilakukan oleh Kaisang, Gibran maupun Jokowi tidak ditindaklanjuti. Jadi kesimpulannya, ini orang budak atau tidak punya malu? Tidak punya malu. Orang tidak punya malu itu tidak bisa kita suruh turun secara konstitusional. Betul. Jadi kita pakai cara-cara yang ekstra konstitusional. Betul. Tadi masukan sudah disiapkan sama Pak Deddy, ajakan sudah disampaikan oleh Pak Sukri Budoli, dan tinggal kita. Mau nggak kita melanjutkan ini? Ya. Ya. Yang mudah-mudahan hari ini atau detik ini kita punya perwakilan yang sudah mengkhianati kita, yaitu di DPR itu kan mengkhianati karena dia menjalankan perintah partai, bukan menjalankan amanah kita sebagai rakyat. Mengkhianati aja. Mudah-mudahan sore ini dia sadar mau mengimpeach presiden. Amin. Mudah-mudahan, karena suara-suara itu udah terdengar, terutama yang pernah diteriakkan oleh PDIP. Mudah-mudahan mulai hari ini sadar dia impeach, sehingga nanti pemilu tanpa Jokowi. Amin. Kalau tidak, ya tadi people power atau revolusi. Untuk itu kita butuh kekuatan. Kekuatan kita ini kan rakyat, ya kita harus bersatu. Sayangnya memang banyak sekali. Sayangnya susah sekali ngajak rakyat bersatu. Tapi mudah-mudahan setelah ini apa yang tadi disampaikan begitu banyak kebobrokan yang dilakukan oleh Jokowi, rakyat mulai sadar dan mau bersatu. Kita turun aja ke jalan teriak, pasti turun diri. Gak usah bikin apa-apa. Jadi saya nyarankan kepada panelis ini semua atau para pembicara semua, saya bukan pesimis, tapi rada-rada ragu kalau kita minta menurunkan Jokowi atau mewakilkan Jokowi ini secara konstitusional, secara parlemen. Agak ragu. Ngelihat
Begitu banyak rangkaian bagaimana mencibir dia, memprotes dia, menghina dia dan lain sebagainya. Enggak. Berlaku sebagai orang budak yang nggak punya malu. Jadi kita seperti Pak Ustadz Sukri Bodoita ya revolusi atau people power. Ayo kita siapkan. Menuntut hak kita. Betul. Menuntut hak kita. Betul. Ini negara demokrasi. Kekuasaan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Mereka itu kita kasih amanah, tahu-tahu mengkhianati kita. Boleh kan itu turun? Boleh nggak? Kedaulatan ada di tangan kita. Kita pilih kita punya wakil baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Dengan amanah dari kita adalah melaksanakan mengelola negara secara konstitusional sesuai konstitusi yang sudah dibuat, bukan konstitusinya diakalin terus untuk kepentingan mereka. Berarti kan mengkhianati kita. Nah, karena itu ya sekarang kita tuntut, kita minta dengan tadi yang dibilang Pak Ustadz Budoli, revolusi. Kalau enggak rada-rada pesimis juga saya. Ya, orang-orang nggak punya malu, orang-orang nggak budak sih tidak, enggak budak. Enggak punya malu. Udah, kalau udah gak punya malu itu payah. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak ini, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Ustadz Budoli. Mudah-mudahan yang lain. Karena gak ada cara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.